Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Nah, sebelum melanjut ke materi, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kali ini. Setelah menonton video ini, diharapkan adik-adik bisa yang pertama mendefinisikan relasi, yang kedua menyatakan relasi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius, yang ketiga definisi fungsi, yang keempat menyatakan fungsi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius, yang kelima menentukan nilai suatu fungsi, yang keenam menentukan solusi dari masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi, dan yang terakhir, yang ketujuh, mensketsa grafik fungsi pada bidang koordinat kartesius. Selanjutnya, kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran kali ini yang pertama, pengertian relasi, yang kedua, cara menyatakan relasi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Yang ketiga, pengertian fungsi. Yang keempat, cara menyatakan fungsi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Yang kelima, domain, kodomain, dan rank suatu fungsi. Yang keenam, fungsi korespondensi satu-satu. Dan yang ketujuh, notasi fungsi dan rumus fungsi. Nah, apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan himpunan lain. Himpunan A dan himpunan B dikatakan relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Contohnya, di sini kakak mempunyai dua himpunan ya, yaitu himpunan nama cowok dan himpunan nama makanan. Himpunan nama cowok ada Rizky, Dimas, Ardi, dan Dani. Himpunan nama makanan ada bakso, mie, nugget, dan pizza. Relasinya kakak yang nentuin ya. Jadi relasinya di sini suka makan. Jadi kalau kita baca diagram panahnya, Rizky suka makan bakso, Dimas suka makan mie, Ardi suka makan pizza, Dani suka makan nugget. Nah, sudah paham kan adik-adik? Sekarang kita coba himpunan yang lain ya. Nah, di sini kakak punya himpunan A dan himpunan B. Relasinya 4 berelasi dengan negatif 2 dan 4 berelasi dengan 2. 9 berelasi dengan negatif 3 dan 9 berelasi dengan 3. Bisa tebak tidak apa relasinya? Nah, relasinya adalah relasi kuadrat dari. Gimana sih Kak cara bacanya? Nah, cara bacanya 4 kuadrat dari negatif 2 dan 4 kuadrat dari 2. 9 kuadrat dari 3 dan 9 kuadrat dari negatif 3. Nah, relasi yang seperti ini dapat kita notasikan dengan R.2A tanda panah B, yang artinya relasi dari himpunan A ke himpunan B. Yang kedua, R sama dengan A, B, P, X, Y, di mana P, X, Y adalah aturan relasinya. Yang ketiga, R sama dengan himpunan pasangan terurut XY dan aturan relasinya. Untuk diagram panah yang tadi, kita bisa tuliskan dengan R sama dengan X, Y, di mana X sama dengan Y kuadrat, dengan X anggota dari A dan Y anggota dari B. Selanjutnya, cara menyatakan relasi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, yang pertama, diagram panah. Diagram panahnya seperti contoh soal tadi ya. Yang kedua, koordinat kartesius seperti ini. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Pada contoh soal tadi, himpunan pasangan berurutannya adalah 4,-2, 4,2, 9,-3, dan 9,3. Hati-hati ya saat menuliskan himpunan pasangan berurutannya. Kalau relasinya dari A ke B, maka menulisnya adalah
anggota himpunan A, anggota himpunan B. Nah, agar kalian lebih memahami mengenai definisi relasi dan cara menyatakan relasi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius, di sini kakak memiliki latihan soal untuk kalian kerjakan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi fungsi. Adik-adik ingatkan apa definisi dari relasi? Relasi adalah hubungan antara anggota himpunan dengan himpunan lain. Nah, fungsi definisinya adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Di sini kakak punya dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Nah, kita lihat dulu apakah relasi ini termasuk fungsi. A1 sudah dihubungkan, A2 sudah, A3 sudah, A4 juga sudah. Jadi, setiap anggota pada himpunan asal syaratnya sudah terpenuhi. Selanjutnya, syarat yang kedua. Selanjutnya, A1 dihubungkan tepat satu anggota pada himpunan tujuan. A2 juga tepat satu anggota. A3 juga tepat dihubungkan satu anggota. A4 begitupun juga. Jadi syarat kedua terpenuhi. Sehingga dapat dikatakan relasi ini termasuk fungsi. Bagaimana adik-adik sudah paham kan? Selanjutnya, cara menyatakan fungsi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, diagram panahnya seperti contoh soal tadi, koordinat kartesiusnya dapat dilihat di sini ya adik-adik, dan himpunan pasangan berurutannya yaitu A1, B2, A2, B1, A3, B2, dan A4, B4. Selanjutnya, domain, kodomain, dan rank suatu fungsi. Nah, di sini kakak mempunyai dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Yang pertama, domain, yang artinya daerah asal. Nah, pada suatu fungsi di samping, daerah asalnya ada pada himpunan A, yang isinya A1, A2, A3, dan A4. Selanjutnya, kodomain yaitu daerah kawan. Nah, pada fungsi di samping, daerah kawannya ada pada himpunan B, yang isinya B1, B2, B3, dan B4. Selanjutnya, range yaitu daerah hasil. Nah, pada suatu fungsi di samping, A1 dihubungkan dengan B2, A2 dihubungkan dengan B1, A3 dihubungkan dengan B2, dan A4 dihubungkan dengan B4. Nah, di sini B3 tidak mempunyai pasangan ya adik-adik. Jadi, B3 tidak termasuk range. Jadi, range-nya pada suatu fungsi di samping yaitu B1, B2, dan B4. Gimana adik-adik? Sampai sini sudah paham ya? Nah, agar kalian lebih memahami mengenai domain, kodomain, dan rank suatu fungsi, di sini kakak punya latihan soal untuk kalian kerjakan ya. Sampai di sini dulu ya penjelasan mengenai relasi dan fungsi dari kakak. Nah, untuk materi selanjutnya ada di video part 2 ya adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.